Kalau Bapak mungkin sudah pernah lihat di YouTube-nya Pak Andi Simon, sampai gereja beliau juga dilarang untuk melakukan ibadah, Pak. Nah, ini jadi miris aja dengan apa yang terjadi ya. Dan itu juga yang membuat apa namanya, boleh katakan pelarangan sementara sebenarnya, pelarangan sementara, tapi itu ada dari izin, FKUB kan? juga. Benar, ada itu dari izin. FKUB. Benar sekali. 10 tahun baru keluar. Nah, itu dia. Nah, itu juga dari FKUB sendiri, Pak. Jadi sebenarnya apa sih pekerjaan FKUB ini dalam memberikan kebebasan kepada tiap-tiap individu untuk melakukan ibadahnya gitu Kita kan? urus dulu izinnya. Kita nggak larang Pak Pendeta beribadah. Tapi harus ada izin, Pak. Bapak urus dulu sebelum izin keluar, Bapak berhenti dulu ibadah. Nanti izin udah keluar, baru boleh beribadah. Itu kan nggak masuk akal. Ya, berarti kan sudah dikebiri hak beragamanya. Benar. Karena mereka nggak punya gedung yang berizin gereja. Ya. Nah, lalu dengan fakta di lapangan orang mau urus izin gereja yang sudah memenuhi syarat pun, itu paling 1 tahun belum tentu dapat. Iya, kasus di lapangan itu ada yang sampai 10 tahun lebih nggak keluar-keluar izinnya. Lalu mereka nggak boleh ibadah selama bertahun-tahun itu. Nah, itu sebuah sebuah pemikiran yang menurut saya keliru. Maka seharusnya pemikiran yang benar, harusnya negara hadir, baik pemerintah maupun TNI Polri, ngomongnya harusnya begini. Ya oke, silakan boleh beribadah sambil urus ya izinnya ya. Iya kan? Ibadah kan nggak boleh dilarang. Ya. Silakan beribadah, tapi ya mulai hari ini sudah tahu kan ada persyaratan pendirian rumah ibadat. Diurus ya Pak Pendeta. Lalu ada yang protes, ada yang demo. Ya dibinalah sama negara, pemerintah, TNI Polri, kasih tahu ke mereka. Bapak-bapak, ibu-ibu, memang bangunan ini belum ada izin gereja. Tapi umatnya kan ada 50 orang dewasa. Nggak mungkin mereka tidak beribadah. Karena negara menjamin kebebasan beribadah di Indonesia ini. Maka sudah biarkan saja mereka beribadah. Itulah yang namanya toleransi. Kita menghargai, mereka punya hak untuk beribadah. Nah, sambil kita sudah minta pihak gereja urus izinnya. Nanti bapak-bapak bantu deh ya, supaya ada pendukungnya. Ya kan? Karena sulit juga mendapatkan pendukung gitu, yang tidak keberatan. Itu harusnya negara harusnya hadir begitu menurut saya. Bukan justru memfasilitasi orang, oknum atau ormas yang memiliki pemikiran yang keliru tadi. Katanya bebas beribadah. Tapi dengan alasan tidak punya izin, nggak boleh ibadah sampai ada izin. Berarti kalau 10 tahun lagi baru izin keluar, berarti 10 tahun mereka nggak ibadah. Berarti tidak ada negara menjamin kemerdekaan beribadah kalau begitu. Nah, itu kurang lebih ya. Tadi saya sudah panjang lebar jelasin. Baik. Saya ulangi kurang lebihnya begitu. Baik, mantap. Kalau Bapak mungkin sudah pernah lihat di YouTube-nya Pak Andi Simon, sampai gereja beliau juga dilarang untuk melakukan ibadah, Pak. Nah, ini jadi miris aja dengan apa yang terjadi ya. Dan itu juga yang membuat boleh katakan pelarangan sementara sebenarnya, pelarangan sementara, tapi itu ada dari izin, FKUB kan? juga. Benar. Ada izin. Benar sekali. 10 tahun baru keluar. Nah, itu dia. Nah, itu juga dari FKUB sendiri, Pak. Jadi sebenarnya apa sih pekerjaan FKUB ini dalam memberikan kebebasan kepada tiap-tiap individu untuk melakukan ibadahnya gitu kan? Ya. Jadi gini, FKUB itu ada kewenangannya diatur dalam peraturan bersama 2 menteri itu ya. Oke. Kewenangannya dia bisa menampung aspirasi umat beragama, lalu menyalurkan aspirasi umat beragama. Dan juga yang paling strategis fungsi FKUB adalah mengeluarkan rekomendasi tadi. Jadi kalau FKUB memberi rekomendasi oke, nah itulah Bupati akan oke. Setelah FKUB dan Kemenak oke, ya Bupati Wali Kota pasti oke, nggak mungkin nggak. Karena dia nggak mungkin bilang oke kalau FKUB sama Kemenak nggak bilang oke gitu loh. Ya.
Begitu. Nah, tapi memang saya nggak ngerti ya. Harusnya FKUB itu profesional kan menurut Nah, saya. itu dia maksud saya, Pak. Dalam artian begini. Kalau memang sudah memenuhi syarat, ya keluarkanlah rekomendasi itu. Kalaupun belum memenuhi syarat, seperti saya sampaikan tadi, ada 50 orang saja anggota pengguna rumah ibadah tersebut, jangan pula FKUB merekomendasikan memberhentikan kegiatan ibadah. Karena sekali lagi, seperti saya sampaikan tadi, peraturan bersama dua menteri itu mengatur syarat-syarat untuk kita bangun gedung gereja. Tapi tidak ada di dalam pasal-pasal di situ mengatur bahwa jika tidak memenuhi syarat atau jika belum punya izin, maka ibadah diberhentikan atau tidak boleh beribadah. Nggak ada itu. Nggak ada. Gitu loh. Tidak ada diatur di situ kalau belum memenuhi syarat harus berhenti. Harus nunggu ada izin. Makanya saya bilang tadi, salah kalau dikatakan urus izin dulu, nanti ada izin baru boleh beribadah. Sebelum ada izin, berhenti dulu sementara. Itu salah. Kabar sedih terdengar dari Balikpapan, Kalimantan Timur. Tempat pelayanan kemanusiaan dan keagamaan yang dikelola Pastor Andi Simon dipaksa ditutup. Yang memaksakan penutupan adalah kelompok warga intoleran. Mereka bilang pelayanan hanya bisa dilakukan kalau mendapat izin resmi untuk melakukan kegiatan keagamaan. Pastor Andi juga diminta agar membatasi kegiatan pelayanannya hanya untuk kalangan sendiri. Kelompok warga itu menyatakan kalau ada orang non-Kristen ingin masuk, sejak awal Satpam harus melarang. Andi dikenal sebagai pastor yang memberikan pelayanan penyembuhan. Metode yang diterapkannya adalah mendoakan orang sakit yang ditemuinya. Ini dilakukannya di rumah sakit, jalanan umum, pasar, hingga bandara. Tidak sedikit orang sakit yang didoakannya mengaku merasa sembuh. Kesaksian mereka viral dari mulut ke mulut, hingga banyak orang yang tergerak untuk mendapatkan penyembuhan dari Pastor Andi. Pastor Andi memberikan pelayanannya di Geraha Yayasan Hidup Sejati atau YHS. Di sini, Pastor Andi mendoakan orang yang sakit secara cuma-cuma. Pasien lintas agama datang hampir setiap hari. Belakangan, dia juga memberikan pelayanan penyembuhan secara online. Pastor Andi menyatakan Geraha YHS bergerak di bidang kemanusiaan dan keagamaan. Penutupan Geraha YHS jelas berlebihan. Masa karena ada unsur peribadatan dalam aktivitas penyembuhan, Pastor Andi dilarang praktek? Bukankah hal itu lazim dilakukan di tempat praktik pengobatan alternatif berbasis Islam? Begitu juga soal pasien yang datang dari latar agama yang beragam. Masa yang menyembuhkan dan pasien harus beragama sama? Apa yang disampaikan tadi menyangkut izin, Pak, ya itu yang harus dilengkapi, ya bukan kita mengalami Pak Pandi ya, karena kita ini sudah lama kenal ya. Jadi apa yang pertemuan pada siang ini betul-betul clear, Pak, ya. Tolong disampaikan, jadi kita dengar semua di sini.
baik itu pernyataan sikap atau permintaan maaf tertulis, tolong dituangkan di dalam hitam di atas putih. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah hasil pertemuan tahun 2016. Bagaimana ujungnya? Tidak ada kita bahas dalam hal ini. Padahal ini sudah terjadi pengingkaran kalau menurut saya dengan keputusan rapat yang pernah diambil tahun 2016. Ini harus clear. Ya, andai kata apa yang dihasilkan tahun 2016 itu dijalankan, nggak akan terjadi seperti yang terjadi pada hari Minggu kemarin. Jadi tolong Pak Camat, hasil pertemuan ini dituangkan dalam mapping-nya. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, mungkin ya ada yang mau sampaikan Pak? Mungkin untuk kedepannya Pak Andi, penggunaan tempat sebagai ibadah itu memang diatur, ada aturannya. Mungkin saran saya lebih baik Pak Andi mencoba kembali untuk mengurus izin sementaranya penggunaan tempat itu sebagai tempat ibadah. Sehingga Pak Andi sendiri juga akan enak kan kalau beribadah dengan tenang, dengan nyaman, begitu ya. Saya kira begitu Pak Andi. Nanti FKUB bisa bantu izin sementaranya. Sebelum ada belakang ngajar suat, harus ada. Iya. Ya nanti kita mungkin ini khusus yang izin kita nanti. Karena ini kan dipublis ya izin Pak ya. Jadi sampaikan juga Bapak Ibu sekalian, ini saya share izin arahan dari Bapak FKUB Pendeta Timotius supaya kegiatan peribadatan atau apapun yang istilahnya kita ini ya, yang mungkin apa ya, cooling down, dan sampai kapan cooling downnya menurut tadi arahan dari Bapak FKUB Pak Pendeta Timotius, sampai di mana dari pihak FKUB mengeluarkan ya izin untuk pemanfaatan untuk ibadah atau apa yang memang kapasitas mereka. Jadi saya minta maaf Bapak Ibu sekalian, dari manapun Bapak Ibu yang tadinya berkerinduan atau sudah bertujuan atau berencana datang ke Kota Balikpapan, tolong please mohon jangan datang dulu ya sampai video di-upload sudah keluar dari FKUB. Jadi semisal FKUB keluar cepat, puji syukur kita doakan, kita bisa laksanakan semua dengan baik. Tapi kalau ada berproses, mohon dukung doa semuanya biar semuanya bisa berjalan dengan baik. Begini Pak Andi, ya. Bukan menunggu FKUB memberikan rekomendasi, tetapi Pak Andi yang harus mengurusnya. Iya. Ya, jadi Pak Andi yang dimulai dari Pak Andi, gitu. Jadi bukan menunggu dari kami, gitu, ya. Dimulai dari Pak Andi yang harus mengurusnya sampai FKUB memberikan rekomendasinya. Kira-kira seperti itu ya Bapak-Bapak ya. Izin Pak. Jadi saya Ketua RT di lingkungan situ ya. Saya ikut persis kegiatan waktu rapat tahun 2016. Pas itu juga sudah berapa titik kita rapat, ada Pak Simon, Pak Surya di kelurahan, di lingkungan, yang terakhir di sana Pak, di gedung sampingnya Dikbud tuh, Dinas Pendidikan tuh. Ya, situ yang terakhir karena menyangkut masalah gedung, penggunaan gedung ya. Ya di dalam butir itu yang tadi yang dikuatkan tadi itu menyebutkan bahwasannya gedung itu tidak diperkenankan sesuai dengan hasil rapat itu untuk kegiatan peribadatan kan ya. Jadi untuk sementara itu dipatuhi dulu. Karena nanti akan memancing reaksi di lingkungan lagi. Dulu yang jadi masalah titiknya satu itu Pak. Satu itu. Jadi jangan dibuka lagi. Dipatuhin dulu aja kan kesepakatan itu. Karena penggunaan pada waktu itu izinnya hanya untuk rehabilitasi Pak ya. Sama panti jompo. Narkoba dan panti jompo aja lagi. Itu. Jadi kalau malah yang harusnya dikeluarkan di sini izinnya untuk pengobatan. Ini bukan peribadatan nih Pak, bukan peribadahannya, tetapi yang pengobatannya yang diproses untuk izinnya gitu. Karena kesepakatan yang 2016 itu sampai saat ini masih berlaku, belum ada pembahasan lain. Kenapa harus kasih peluang, dikasih masukan untuk ngurus izin itu dulu? Gitu.
Ya Pak Dia, mohon maaf Pak Dia. Ya seperti itu ya. Iya. Ya, ini video dipublish Bapak Ibu. Jadi tadi beliau Bapak RT kami. Jadi kalau saya lihat sih, menurut saya sih ini pelayanan Pastor Andi mungkin ditutup dulu sampai kapan kita nggak tahu, sampai dapat mujizat lah, ya mujizat. Karena terusan saya tidak mau maksa kehendak. Jadi gitulah tadi udah Pak RT. Pada prinsipnya dari Pak RT tadi kita mendengar bahasa beliau belum mengizinkan adanya peribadatan. Kalau RT kan di bawah naungan kelurahan, karena pejabat pemerintah yang ada di wilayah itu adalah lurah. Kemudian RT pastikan nanti kami koordinasi terkait, karena di mana juga desakan-desakan masyarakat ya tentunya larinya ke lurah bukan ke RT kan gitu. Nah itu yang kita sesalkan. Kalau FKUB nanti saya datangin dia untuk hal-hal terkait dengan teknisnya apa. Iya. Ya, jadi terima kasih banget ya Pak Lurah ini dari awal dia sangat mendukung ya kegiatan ini. Apapun yang tadi istilah sebutnya apa tadi itu doa dan penyembuhan, tapi sebagai orang yang beriman kita ada namanya peribadatan dan itu nggak bisa disangkal gitu karena kemampuan, tenaga atau apa istilah itu kelebihan yang saya terima itu datang dari Tuhan gitu. Jadi saya harus terus senantiasa tidak boleh melepaskan itu, ya kan? Lagi pula kan di Indonesia Undang-Undang Dasar menjamin kebebasan beribadah setiap pemeluk agamanya. Iya, tempat itu juga bukan gereja, itu tempat untuk beribadah. Betul. Nah, jadi ada dirangkaikan dengan 3 kegiatan di situ. Itu bukan gereja, tapi tempat peribadatan keluarga dan orang yang mau beribadah pada hari Minggu mengantar keluarganya yang berobat. Didoakan oleh Bapak ya sekalian dia beribadah di situ, tapi bukan gereja kan gitu. Iya, sama kemarin saya pengalaman baru saya baru pulang dari Jawa Timur Surabaya. Itu kita punya tempat kami sempat kemarin melayani itu di sekolah ya Pak Denny ya. Di sekolah Pak. Di aula sekolah mereka pakai beribadah dan RT-nya bagus ya kemarin sempat wawancara ya. Dia mendukung banget. Ya. Jadi juga kita lihat juga di kota-kota besar di Bali juga banyak ada saudara kita yang beribadah di hotel. Ada yang di rumah makan. Saya kemarin di rumah makan tip top loh. Ada yang di mana lagi ya? Ada yang di mall. Ya kan? Di Balikpapan ada juga di mall. Yang dipertanyakan oleh FKUB itu ketika itu dijadikan fungsinya berubah menjadi gereja, itu yang ditanyakan. Itu lokal tempatnya bukan tempat untuk gereja. Itu gedung serbaguna. Makanya sekarang kita sampaikan ke dia itu bukan gereja dan udah diklarifikasi di kecamatan Pak. Saya hadir, ada Pak Camat, ada perangkat-perangkat itu disampaikan oleh Pendeta Simon apa? Pendeta apa namanya? Saya kurang tahu nggak ikut saya. Pendeta apa? Dan itu bukan gereja. Kalau gereja itu pasti ada salibnya. Kalau masjid pasti ada kubahnya. Masjid itu kalau itu bukan ada, itu tempat kegiatan ibadah perorangan atau pribadi. Iya, cuma kan video yang viral Pak Lurah kemarin kan sudah ada statement. Sebelum rekom dari FKUB jangan pakai tempat itu kegiatan peribadatan. Jadi sekarang kalau secara lisan sampaikan tidak apa-apa atau apakah istilahnya bukan gereja. Saya minta kalau saya bermohon sama Tuhan, kalau Tuhan menghendaki Tuhan berkati, dari pihak itu keluarkanlah rekom. Ya nanti kita layangkan surat. Karena dasarnya surat itulah yang untuk ini, tapi rekomnya itu kan bukan kegiatan gereja, tapi kegiatan doa, ibadah, doa dan pelayanannya. Nanti kita buatkan surat ya, nanti kita berawal dari RT dan berawal dari Bapak dan RT dan saya. Nanti insya Allah kita buatkan dalam ini sehingga nanti bisa menolong umat-umat yang membutuhkan pertolongan Bapak. Itu yang kita coba. Ya, jadi ini videonya menjadi lengkap sekali karena pas tadi gini, sekalipun saya dalam pergumulan Pak Lurah, tapi saya tetap bekerja. Kan Bapak juga begitu dong. Kayaknya ini hari PNS masih sebagian libur deh kayaknya. Tadi ke Bang aja masih Senin baru buka. Tapi beliau Pak Lurah idaman loh. Hari ini hari apa? Jumat ya? Hari Jumat. Sudah aktif mantau daerah. Bahkan beliau dorong-dorong saya, ayo Pak Minggu buka. Karena saya belajar untuk taat. Gini Pak Lurah, dari awal saya bangun itu saya selalu urus izin. Semana saya bisa urus. Tapi bila mana saya dapat halangan, tantangan, apa jalan buntu ya bagaimana, itu bukan area kita. Ya kan, dan itu sudah terjadi selama 7 tahun. Kan kemarin dibuka sendiri sama FKUB toh?
Seolah udah berkat ini masalahnya sudah 6-7 tahun yang tidak kelar gitu. Jadi seolah-olah dia melupakan bahwa Geraha YHS itu udah diresmikan 2 wali kota, 1 Kapolda Kaltim. Kan miskomunikasi aja. Iya. Yang dimana di lokasi itu sudah ada izin. Betul. IMB-nya serbaguna. Iya. Satunya ada IMB rumah tinggal. Ada 2 Iya. IMB yang Betul. ada di situ yang Iya. saya ketahui. Kemudian lokasi itu kan memang untuk doa dan penyembuhan, dan itu kan udah diklarifikasi semua di kecamatan pada saat rapat itu, dan semua orang tahu. Kemudian Pak Rahim mengatakan untuk 1 minggu ini aja mohon untuk ditutup. Sekarang bukan 1 minggu, udah 1 bulanan. Sudah mau jalan 2 bulan. Jalan 2 bulan, dan ini banyak telepon itu mulai dari Sumatera sampai ke Irian ke saya, Pak Lurah tolong Pak Lurah dibukakan, tolong Pak Lurah. Ya saya bilang nanti saya sampaikan ke Pak Pastor, mudah-mudahan bisa dia besar hati untuk dapat membantu umat ini. Ini bukan hanya umat Nasrani aja, semua umat yang ingin disembuhkan, yang ini sembuh bukan disembuhkan. Intinya dilayani lah. Dilayani, Ya. jadi dilayani. Tidak bisa kita membatasi ini Islam, non Islam, karena dia adalah ingin disembuhkan. Itu intinya seperti itu kan itu. Jadi saya sampaikan mudah-mudahan dalam waktu dekat lah saya bilang begitu. Ya nanti kita lihat setelah habis habis Lebaran, nanti kita lihat nanti sejauh mana progresnya ke depan. Nanti kita coba lagi koordinasi ke instansi terkait supaya ada jalan keluar dalam rangka Pak Pastor bisa membantu umat ini. Iya. Jadi closing statement Pastor, saya terima kasih Pak Lurah dan juga kepada seluruh pemirsa. Begini, bagi saya, bagi kami pihak yayasan, selagi dari pihak RT yang melarang, yang kami tahu, apapun nanti setelah video naik akan disanggah barangkali, tidak melarang dan bla 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 bla, dan pihak FKUB yang kami dengar dan kami patuhi melarang sebelum ada rekom, maka kami tidak akan melakukan kegiatan apapun, termasuk doa dan ibadah. Sebagai bukti wujud Roma 13 ayat 1, hormatilah pemerintah di atasmu. Tapi bila mana dalam kehendak Tuhan dan lewat bantuan Pak Lurah dan instansi yang terkait dan tergerak hatinya, ya mau, ya saya rindu melihat rekom itu supaya di kemudian hari peristiwa-peristiwa ini tidak terjadi baik di kami maupun di seluruh rakyat Indonesia yang akan melaksanakan kegiatan peribadatan. Intinya adalah adanya kesamaan hak. Semua kita bebas beribadah sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Kita doakan Pak Lurah lewat ini dapat kekuatan dari Tuhan supaya mampulah sebagai Bapak di Kelurahan Mekarsari ini untuk memberikan jalan keluar, karena tadi sampaikan dari hati beliau begitu banyaknya orang yang menelponnya. Banyak Pak, ya. Yang menghubungi. Iya, termasuk wakil bupati dari Papua selalu ingin datang. Saya bilang sabar Pak, masih menunggu waktu. Iya. Saya juga sebetulnya dari tim, ada juga dari perwira tinggi Polri, perwira tinggi TNI, menteri. Cuma kan saya selalu bilang bahwa kita tidak mengandalkan itu, ya. Instansi yang terkait biarkanlah lakukan amanahnya, ya. Selama itu belum ada, ya seperti saya katakan di video sebelumnya, saya akan memberi diri datang ke satu gereja ke gereja lain, satu kota ke kota lain, provinsi lain, tidak mengharapkan imbalan ya, tetapi biaya sendiri, tiket sendiri, makan sendiri, hotel sendiri untuk memberkati. Karena kami pun di Balikpapan ini hadir menjadi berkat. Kira video ini salah menjadi berkat bagi seluruh pemirsa dimanapun semuanya. Tuhan Yesus menolong dan